Diduga alami remblong, truk bermuatan pipa besi menabrak sejumlah pengendara dan kios di Jalan Raya Puncak Cianjur, Jawa Barat. Ya, akibat kejadian tersebut, 1 orang meninggal dan 3 lainnya luka-luka. Video amatir warga merekam truk bermuatan pipa besi yang melaju dari arah Puncak menuju Bandung alami remblong di Jalan Raya Puncak, Desa Mekarsari, Kecamatan Cugenang, Cianjur. Saat truk melaju kencang di jalan turunan, menabrak 1 minibus dan 2 sepeda motor di depannya. Truk juga menabrak kios tambal ban dan warung kopi. Sebelumnya, truk alami remblong sekitar 2 km. Kondektur truk sempat melompat saat kendaraan melaju kencang. Akibat kejadian tersebut, 1 pemotor meninggal, 1 orang luka berat, dan 2 lainnya luka ringan. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Cianjur. Rem bagi turunan kan macet, remnya jadi blong jadi tenahan, habis loncat, duaan, jadi supir serangan, Jadi yang Bapak loncat itu Bapak penumpang atau kendek di sini Pak? Kendek, tapi loncat tapi. Imbas peristiwa tersebut, arus lalu lintas dari kedua arah sempat mengalami kemacetan panjang. Tugas kepolisian Satlantas Polres Cianjur masih menyelidiki penyebab pasti kejadian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, longboat yang ditumpangi mahasiswa KKN UGM mengalami terbalik akibat cuaca buruk. 1 mahasiswa meninggal dunia setelah ditemukan di sekitar perairan Pulau Wahar. Berangkat dari Desa Debut menuju Pulau Wahar, longboat yang ditumpangi mahasiswa KKN UGM terbalik. Kondisi cuaca yang buruk semakin mempersulit masyarakat untuk evakuasi para korban. Merespon laporan dari salah satu masyarakat, tim rescue Pos Sartual dikerahkan menuju lokasi turut membantu evakuasi para korban. Dari hasil laporan terakhir, 10 orang dinyatakan selamat sementara 2 orang meninggal dunia. 1 diantaranya ditemukan oleh masyarakat setelah sebelumnya dikabarkan menghilang. Para korban pun dibawa ke Rumah Sakit Karel Sadawi Tubun guna penanganan lebih lanjut. Dari Maluku Tenggara, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Gara-gara cemburu, seorang aktor sinetron peras kekasih pasangan sejenis di Jakarta. Ya, pelaku mengancam akan menyebarkan video syur mereka jika korban tidak mengirimkan sejumlah uang. Petugas unit reserse kriminal Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat menangkap seorang pria berinisial MR karena terlibat kasus pemberasan. Saat ditangkap, pria yang berprofesi sebagai aktor sinetron dan film layar lebar ini tengah bersembunyi di sebuah mobil rongsok setelah kabur dari indekosnya di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya, ia dilaporkan karena diduga memeras pasangan kekasih sesama jenis. Ia diduga mengancam akan menyebarkan video syur mereka jika korban tidak segera mengirimkan uang. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku juga diduga cemburu melihat korban dengan pria lain. MR ini mengancam akan menyebarkan foto bugil dan video hubungan sejenis kedua terduga pelaku dan daripada si korban. Dia minta uang berapa itu? Kalau kerugian sih sekitar 20 juta. Akibat perbuatannya, tersangka diperkirakan tidak bisa lagi berada di lokasi syuting dalam waktu lama. Polisi menjeratnya dengan pasal tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kepala sekolah hingga guru ngaji ditangkap oleh polisi. Sementara itu, para korban hingga kini masih mengalami trauma mendalam dan diberi pendampingan psikologis oleh P2TP2A Tangerang Selatan. AAM hanya bisa tertunduk malu saat digelandang polisi usai mencabuli 4 anak didiknya dengan modus game online. Ironisnya, pria 35 tahun ini merupakan seorang guru musik hadroh. Tak hanya itu, polisi juga menangkap seorang kepala pondok pesantren berinisial SHL di wilayah Legok, Tangerang, usai mencabuli muridnya sendiri
dengan modus korban dijanjikan sebagai ketua OSIS. Bahkan polisi juga menangkap seorang guru ngaji berinisial MRB yang tega mencabuli 3 anak di bawah umur dengan modus pintar membaca Al-Quran. Seorang guru lainnya juga ditangkap lantaran tega mencabuli anak berkebutuhan khusus dengan modus pemberian soal. Dalam periode April hingga Juni, polisi telah menangkap 5 pelaku kekerasan seksual, termasuk yang menimpa sejumlah anak di bawah umur. Seorang tersangka yang berprofesi mengajar hadroh terhadap 4 anak, 3 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik di sekolah terhadap korban. Yang pertama tersangkanya yaitu kepala sekolah. Ini sangat miris. Hingga kini, para korban masih mengalami trauma, menjalani pendampingan psikologis oleh P2TP2A Tangerang Selatan. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak dan kekerasan seksual dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ayus melaporkan. Sebuah pohon kapuk tua tumbang usai diterpa hujan deras disertai angin. Selain menutup akses jalan dari Tebet menuju ruas MT Haryono, dahan pohon juga menimpa sebuah kios, motor, dan saluran kabel listrik. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD, dan Lingkungan Hidup berjibaku memotong dahan pohon kapuk yang tumbang di ruas Tebet Timur Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Tumbangnya pohon dengan diameter 100 cm tersebut dikarenakan hujan disertai dengan angin yang melanda kawasan ini. Akibatnya selain menutup akses jalan dari Tebet menuju ruas MT Haryono, dahan pohon juga menimpa sebuah kios, motor, dan saluran kabel udara. Beruntung, tak ada korban jiwa, sementara akses jalan dialihkan ke jalur alternatif lainnya. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional atau BNN memusnahkan barang bukti narkotika di sebuah kampung yang terkenal dengan sarang narkoba, Kampung Boncos, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Total barang bukti narkotika disita BNN sebanyak 279 kg sabu, 313 kg ganja, dan 508 butir pil ekstasi. Ratusan kilogram barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan yang dilakukan BNN RI serta BNN Provinsi selama periode Februari hingga Juni 2025. Pemusnahan narkotika dilakukan di Kampung Boncos, salah satu kawasan yang dikenal sebagai titik rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Total barang bukti narkotika disita BNN sebanyak 279 kg sabu-sabu, 313 kg ganja, dan 508 butir pil ekstasi. Pemusnahan dilakukan menggunakan alat khusus berupa insinerator berteknologi tinggi yang mampu membakar narkotika pada suhu hingga 1200 derajat Celcius sehingga seluruh senyawa kimia berbahaya dapat diurai secara sempurna. BNN memastikan bahwa proses penyisihan dan pemusnahan barang bukti narkotika telah dilakukan sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan aspek keamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.